Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sujud Karendeng Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria, NIM ABA 118005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan Portugis di Indonesia, yaitu bagian A adalah latar belakang asal mula kedatangan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pertama di kawasan Asia Tenggara pada awal abad ke-16 kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah kawasan ini. Pada abad ke-15, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang membuat kapal-kapal yang lebih layak dan canggih dibandingkan kapal-kapal sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka melakukan sebuah pelayaran dan melebarkan kekuasaan ke seberang lautan, di mana dengan alasan untuk menguasai impor rempah-rempah terbaik. Rempah-rempah di kawasan Eropa merupakan kebutuhan sekaligus cita rasa. Selama musim tersebut, tidak ada salah satunya yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar hewan ternak dapat tetap hidup. Karena itu, banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian diawetkan. Untuk itulah diperlukan sekali banyak garam dan rempah-rempah. Kedatangan Portugis di Indonesia diawali pada tahun 1487 ketika Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang yang bangsa Portugis ini dengan segera mengetahui barang-barang dagangannya yang hendak dijual, dan Portugis tidak dapat bersaing di pasaran India yang sangat canggih ini dengan barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Alfonso de Albuquerque merupakan panglima angkatan laut terbesar pada masa itu. Pada tahun 1503, ia berangkat menuju India, dan pada tahun 1510, ia telah membangun pangkalan-pangkalan tetap Portugis. Pada waktu itu telah dibangun pangkalan-pangkalan di tempat-tempat yang agak ke barat, yaitu Omnus dan Socotra. Rencana itu mendominasi para perdagangan laut di Asia dengan cara membangun pangkalan tetap di tempat-tempat yang dapat digunakan untuk mengarahkan teknologi militer Portugis yang tinggal. Pada tahun 1510, setelah mengalami banyak pertempuran, penderitaan, dan kekacauan internal, Portugis tampaknya hampir mencapai tujuan tersebut. Setelah mendengar laporan-laporan pertama dari pedagang Asia mengenai kekayaan Malaka yang sangat besar, Raja Portugis mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menekan Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya, dan menetap di sana sebagai wakil Portugis di sebelah timur India. Tugas Sequeira mulanya disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1528. Portugis yang sedang menguasai Malaka
terbukti bahwa mereka tidak menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis tidak pernah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan sangat bergantung kepada para pemasok bahan makanan dari Asia, seperti halnya para penguasa Melayu sebelum mereka di Malaka. Begitu cepat Portugis tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang revolusioner. Keunggulan teknologi mereka yang terdiri atas teknik-teknik pelayaran dan militer berhasil dipelajari dan dengan cepat oleh saingan-saingan mereka dari Indonesia. Pada tahun 1535, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabarigi pada tahun 1523 sampai 1535 dari singsananya dan mengirimkannya ke Goa yang dikuasai Portugis. Dan akhirnya pada tahun 1570 diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi peperangan dan pengepungan selama 5 tahun. Dengan demikian, selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Malaka, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Maka terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Awal tahun 1527 datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasikan Perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathaillah. Pertempuran berakhir dan Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang sangat menang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian B, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Di Ternate, bahwa Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala di daerah Maluku. Portugis berusaha menanamkan usaha kekuasaannya, namun hampir semua menolak kehadirannya karena sikap Portugis yang sombong. Selama Portugis menjajah Nusantara, bukan berarti tidak ada pertentangan atau perlawanan dari rakyat. Justru semua rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan terhadap Portugis. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Dan perlawanan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Sejak Portugis dapat menguasai Malak, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Saat di perlawanan rakyat Aceh, Portugis selalu berusaha menghancurkan, tetapi selalu menemui kegagalan. Keberhasilan Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India. Aceh memperoleh bantuan kapal, prajurit, dan makanan dari pedagang Muslim di Pulau Jawa. Kapal Aceh dilengkapi persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Yang kedua, perlawanan kerajaan Demak. Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Sabranglor atau Pati Unus menghimpun dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, Lampung, dan bekerja sama dengan kerajaan Aceh untuk merebut pelabuhan Malaka. Namun, upaya ini gagal karena persenjataan. Bahkan Pati Unus tertembak.
Sampai tersebut kekuasaan Portugis atau Jawa, pengganti Unus yaitu Sultan Tragana memperluas kekuasaannya ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, perlawanan rakyat Maluku. Bangsa Portugis kali pertama mendarat di Maluku, terutama di Kerajaan Ternate pada tahun 1511. Setelah mereka menguasai Kerajaan Malaka, kedatangan Portugis di Maluku berikutnya pada tahun 1513 bertujuan menjalin kerjasama di bidang perdagangan, terutama rempah-rempah, dengan Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Hubungan kerjasama di bidang perdagangan antara rakyat dan Maluku dengan Portugis saat itu berjalan dengan baik. Akan tetapi, dirugikan oleh Portugis oleh keserakahan mereka dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan pada tahun 1533, Sultan Ternate menurunkan kepada seluruh rakyat Maluku, Papua, dan Iran, serta Jawa agar membantu Ternate untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang masih berusaha menguasai perdagangan. Namun, Sultan Hairun dapat diperdaya oleh Portugis sehingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Doorstep. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis selanjutnya dipilih oleh Sultan Babullah pada tahun 1574. Perlawanan rakyat Ternate kali ini berhasil dan bangsa Portugis diusir, yang kemudian bermukim di Pulau Timur. Kenalkan, nama saya Ratnasari Dewi, NIM ABA 118035. Di sini saya akan membahas materi tentang tokoh-tokoh yang berperan pada masa Portugis, yaitu Bartolomeu Dias 1487-1488 yang diutus Raja Portugis untuk mengatur perjalanannya ke Afrika Barat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai abad ke-15, para pelaut Portugis hanya mampu mendarat di Pantai Emas saja. Dengan perjalanan inilah Bartolomeus di akhirnya berhasil sampai ke ujung selatan Afrika yang disebut Tanjung Pengharapan atau Cape of Good Hope. Yang kedua, Vasco da Gama 1497-1498 yang diutus Raja Portugis yang bernama Manuel L. karena merasa penasaran atas hasil penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus. Perjalanan Vasco da Gama ini bertolak dari Lisbon menuju Kepulauan Tanjung Verde dan akhirnya tiba di Tanjung Harapan. Baik tahun 1497, pada tahun 1498, Vasco da Gama beserta rombongannya berhasil berlabuh di Calicut, Partai Maluku India yang pada masa itu terkenal sebagai kota dagang. Alfonso dan Albrecht 1510-1515 ia berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India pada tahun 1510 dan Malaka 1511. Dari Malaka ia menemukan penguasaan atas Myanmar. Dari Myanmar inilah ia menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Putri, NIM ABA 118043. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang akhir masa pemerintahan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, setelah berkedudukan selama kurang lebih seabad, pada 25 Februari tahun 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku karena masa kekuasaan Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah itu berakhir setelah ditikung oleh Kompeni Perdagangan Belanda VOC. Nah, salah satu syarat waktu garnisun Portugis menyerah ialah bahwa ada jaminan kebebasan beragama. Setelah beberapa bulan kemudian, perjanjian itu hanyalah huruf mati bagi orang Belanda, tulis Antonia Pinto dan Francis dalam pengaruh Portugis di Indonesia.
Nah, selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis ke Maluku telah dimulai sejak tahun 1512 usai menaklukkan bandar perdagangan Melaka pada tahun 1511. Alfonso dan Albert Gue mengirimkan satu tim ekspedisi menuju pusat produksi rempah-rempah. Nah, tibanya armada Portugis yang dipimpin oleh Francisco Cicero di Ambon sebaliknya membeli pala hitung menarik perhatian Sultan Ternate, Abu Lais. Abu Lais menawarkan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate. Nah, sebagai imbalannya, cengkeh yang dihasilkan Ternate akan dijual hanya kepada Portugis. Kemudian Portugis bersedia dan menyepakati pembelian cengkeh dengan harga yang tinggi. Nah, kemudian keberadaan Portugis berkurang hanya di Solor Flores di Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang menyusul kekalahan pada tahun 1575 di tengah penduduk Ternate, penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara, dan Belanda, serta kegagalan umum untuk menopang kendali perdagangan di kawasan ini dibanding dengan ambisi awalnya mendominasikan perdagangan Asia. Pengaruh mereka pada budaya Indonesia amat kecil. Sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari Portugis yang pernah menjadi Linguae Frances dan Costa Frances. Nah, dampak terpenting kedatangan bangsa Portugis dalam gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Melaka dan penyebaran Kristen di awal Indonesia Timur. Kemudian di Kampung Tugu Kojo, Jakarta Utara terdapat permukiman keturunan Portugis. Nah, mereka adalah keturunan dari bangsa Portugis yang dibawa ke Batavia sebagai tawanan perang setelah VOC Belanda menaklukkan Melaka pada tahun 1641. Nah, adapun keturunan bangsa Portugis yang beragama Islam dapat ditemukan di Lamno, Aceh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, tabe selamat, lingu nalatai. Salam sujud kada malempang. Adil kata lingu, basengat ke surga, baca rame kayu bata. Harus. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wigo Rianor dengan NIM ABA 118025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Masuknya Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol merupakan salah satu bangsa yang melakukan penjelajahan di samudra. Spanyol menjadi salah satu bangsa yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Berjalan ke arah barat, setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Columbus gagal mencapai India setelah gagal menemukan India. Nah, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah yang dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Berbeda dengan armada Portugis pada tahun 1919, Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521, sewaktu mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu. Namun Magellan terbunuh. Ia digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak itu terjalinlah kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu hanya dalam hal perdagangan, tapi juga diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Kondisi tersebut saja menyebabkan antara Portugis dan Spanyol saat itu Portugis membuka kantong dagangnya di Ternate. Portugis merasa terancam dengan hadirnya bangsa Spanyol di Tidore. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate adalah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis didukung pasukan Tidore. Benteng Spanyol di Tidore dapat direbut oleh Portugis. Namun, berkat perantaran Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Zaragoza. Berdasarkan perjanjian itu, Maluku dikuasai oleh Portugis, sedangkan Filipina dikuasai oleh Spanyol. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan Spanyol menjajah Indonesia.
Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, dilandasi oleh keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajahan, dan menyebarkan agama. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa, termasuk Spanyol, ke dunia timur adalah dengan alasan 1. Mencari kekayaan termasuk berdagang. 2. Menyalurkan jiwa penjelajahan. 3. Menyebarkan agama. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa, termasuk Spanyol, ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa monopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan monopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan penguasaan sering dilakukan terhadap para pengusaha setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa itu sendiri. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba sebagai kelompok masyarakat, kemudian mendukung salah satunya dengan seperti ini. Mereka dengan mudahnya dapat mempengaruhi pengusaha untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Di sini saya melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Wigorianor. Saya Misruli Panjaitan NIM ABA 11808. Di sini saya memaparkan bagian C tentang tokoh-tokoh yang berperan pada masa Spanyol ke Indonesia. Yang pertama, menurut Christopher Columbus, pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pita, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahi yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia memiliki penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Yang kedua, menurut Cortez dan Pizarro, sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortez dan Pizarro. Cortez menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku India, yaitu kerajaan Aztec dan suku Marian di Yucatan. Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan India di Peru, yaitu suku Inca. Yang ketiga, menurut Ferdinand Magellan atau Magellan, pada tanggal 10 Agustus 1519, Magellan berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Elcano atau Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magellan Elcano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magellan ke Pulauan Massawa, Raja Spanyol Filipi II. Yang bagian D tentang perjuangan Minahasa melawan Spanyol. Kisah ini terjadi seputar tahun 1651 sampai 1664 ketika orang Minahasa, salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara Minahasa. Bagian D tentang perjuangan Minahasa melawan Spanyol. Kisah ini terdiri seputar tahun 1651 sampai 1664 ketika seorang Minahasa, salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara atau menghadapi musuh bersama, yakni Spanyol atau dikenal orang Castella, yang berusaha untuk menjadikan tanah Minahasa sebagai daerah kolonial alias daerah jajahan. Seperti juga bangsa Portugis yang lebih awal mengunjungi tanah Minahasa, demikian juga bangsa Spanyol. Tujuan utamanya adalah menyebarkan agama Kristen Katolik dan dibarengi dengan tujuan perdagangan, karena hasil bumi di TM karya rempah-rempah yang akan dijadikan komoditas perdagangan meningkat kedatangan orang-orang
Castella ini relatif lama akan tinggal di tanah Minahasa. Maka pada tahun 1617 dibangun sebuah benteng di dekat Sungai Manarao atau Manado sebagai tempat permukiman, penampungan bahan-bahan perdagangan, sekaligus dijadikan sebagai benteng pertahanan dari ancaman musuh, baik dari pihak sesama bangsa kulit putih atau Portugis, Inggris, dan Belanda, maupun dari pihak pribumi yang Minahasa. Dan pada tahun 1619, kegiatan perdagangan dengan pribumi orang Minahasa secara signifikan menguntungkan pihak Spanyol. Maka pada tahun 1623, Raja Spanyol memerintahkan untuk membuat kapal niaga yang bernotasi besar untuk mengangkut komoditas hasil bumi dari tanah Minahasa. Maka sejak benteng di Manado direhab sedemikian rupa menjadi lebih besar yang dilengkapi dengan senjata meriam berkaliber lebih besar atau 5 meter. Maka hal ini mempengaruhi posisi Spanyol semakin lebih kuat, sementara itu bangsa asing lain seperti Portugis semakin melemah yang pada akhirnya meninggal tanah Minahasa. Nama saya Samuel dengan NIM ABA 118053. Saya akan melanjutkan bagian E, masa pemerintahan Spanyol di Indonesia. Kedatangan Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didalangi oleh Portugis. Tentu kedatangan Spanyol nantinya akan dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya sebelum terjadi peperangan besar antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukan perjanjian yang mana memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Isi dari perjanjian ini yaitu: yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dahulu ditemukan oleh Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarannya. Yang kedua, Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, bukan Maluku. Yang ketiga, Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Yang pertama, Spanyol meninggalkan Maluku dan pergi menuju Filipina. Akhirnya demi kepentingan bersama dan meminimalisir peperangan antara bangsa Eropa yang ada di Maluku antara Portugis dan Spanyol, akhirnya mengalah dan menyetujuinya. Spanyol bergerak ke arah selatan menuju Filipina dan mendirikan pos kekuasaan di sana. Spanyol hanya menunggu waktu yang tepat agar Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan Maluku tanpa harus berperang. Yang kedua, peristiwa penting kedatangan Spanyol ke Indonesia yaitu: 1. Spanyol datang ke Indonesia pertama kali di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Yang kedua, kedatangan Spanyol ini bertujuan untuk mencari sumber rempah-rempah dan juga menyebarkan agama. Yang ketiga, adanya perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa bersama dengan Portugis. Yang keempat, Spanyol meninggalkan Maluku pada tahun 1529. Peninggalan Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol juga meninggalkan beberapa peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Berikut ini adalah peninggalan bangsa Spanyol di Indonesia. Yang pertama, Benteng Tahula di Tidore, Maluku Utara. Yang kedua, Monumen di Tidore, Maluku Utara. F. Yang dampak kolonial Spanyol bagi ekonomi Indonesia. Diplomasi para pemimpin pemerintah Wallach mendekati Belanda berhasil mengusir Spanyol dari Minahasa, namun konsekuensi yang harus ditanggung adalah rintisan jalur niaga laut di Pasifik. Hasil rintisan Spanyol sejak abad ke-17 terhenti dan mempengaruhi perekonomian Sulawesi Utara, yang turut mempengaruhi perkembangan kawasan Indonesia bagian timur hingga Pasifik Barat Daya. Di lain pihak, pelabuhan Manado hanya menjadi persinggahan jalur niaga dari selatan berpusat di Surabaya. Tanjung Priok yang dibangun oleh Belanda sejak ke Asia Timur melalui lintasan Selat Makassar itu pun hanya digunakan musiman saat Laut Cina Selatan tidak dilanda gelombang ganas bagi kapal-kapal. Sedangkan semua jalur niaga Asia Timur dipusatkan melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Samudra Hindia, Tanjung Harapan, Atlantik Utara yang merupakan pusat perdagangan dunia sebagai
akibatnya kegiatan hubungan ekonomi di seputar Laut Sulawesi secara langsung dengan dunia juga praktis terlantar karena penyaluran semua komoditi di seluruh gugusan Nusantara melulu diatur oleh Batavia yang mengendalikan semua jaringan tata niaga di bawah kebijakan satu pintu. Penekanan ini membawa derita berkepanjangan bagi kegiatan usaha penduduk pedalaman Minahasa.